Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam Itu Indah buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah wahai suami jangan pandang istrimu sebelah mata. Ini dia nih yang harus kita bahas karena memang banyak curhatan para istri ya di Islam Itu Indah juga karena memang suaminya ini banyak yang semena-mena atau bahkan menyia-nyiakan istrinya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru kita Ustazah Lulung. Saya mau ajak juga jamaah yang ada di rumah, ada sebuah parodi istri nih. Parodi istri yang harus menuruti semua mau suami. Ini dia tayangannya. Sayang, uang gaji ya. Sayang, pijatin ya, pegel. Sayang, aku lapar. Ini gue banget katanya ya. Gue banget. Atau Ustadz Maulana istri di lantai 2 juga mau minum aja manggil istrinya dulu. Iya, itu pernah kejadian. Ada pergi lebaran di rumahnya. Banyak. Bertamu kan. Enggak, kalau Ali saya- Geladah masih ingat itu. saya tuh seneng. Saya makan sama Mas Padi. Tiba-tiba dia mau minum. Dia panggil istrinya. Iya. Jauh banget turun. Tapi gini nih, ya Ustazah Lulung nih kita lanjut lagi nih ya. Suami kan banyak di luar rumah, tapi kalau udah pulang itu kayaknya gimana gitu ya. Kalau misalnya istri dipandang kayak sebelah mata. Nah kalau dibilang istri nggak ngerjain apa-apa. Nah apakah dalam Islam ada batasan bagi istri dapat menolak perintah dari suaminya? Namanya kan juga istri, ya istri kan juga manusia. iyalah, Punya rasa istri capek juga ya. Nggak bisa manusia. selalu menuruti apa yang dimaui oleh suami. Nah ini bagaimana nih penjelasannya? Takutnya ntar istrinya nggak diturutin dosa gitu. Coba mau izin penjelasan silakan. Diturutin gedek ya. Diturutin gedek. Ya pemirsa, Islam itu yang dirahmati Allah. Yang namanya kehidupan suami istri itu adalah ibadah seumur hidup. Jadi kalau emang niat awalnya nikah adalah ibadah, nggak ada kayak tadi itu nyuruh-nyuruh. Apalagi tadi di awal udah kita bahas, ada ilmunya. Apakah memang istri itu hanya sebagai keset, ya kan? Sehingga yang namanya seorang suami bisa seenaknya. Bahkan itu ada tuh ya, ini bahasanya tekonya ada di sini, dia suaminya ada di sini, istrinya lagi di sono misalnya mungkin lagi yang namanya ngajar apa kan. Malah nyuruh istrinya, coba tolong itu ambilin air, padahal dia tinggal ngambil air doang. Padahal jauh gitu istrinya. Nah ini ada, nah gimana nih apakah harus nurut-nurut terus? Ya kan, udah airnya dekat sama dianya, bini disuruh, heran, emang gak bisa jalan sampai kakinya? Ya kan? Nah ini memang yang namanya seorang istri harus nurut sama suami. Sepanjang bukan namanya perbuatan maksiat. Dalam hal-hal kebaikan. Dan ternyata misalnya kita capek nih. Nah kalau misalnya kita capek kita bisa ngomong dong komunikasi sama suami. Mas bisa gak sih ngerjain sendiri? Kan kita rumah tangga itu adalah berdua, bekerja sama. Ya bukan saya yang bekerja ya, ente yang di sono doang. Tapi kita kerja sama-sama bekerja begini. Dalam surat An-Nisa ayat 19 juga dinyatakan bahwa janganlah kamu yang namanya mempusakai wanita dengan jalan paksa. Kata-kata mempusakai di sini artinya memaksa apapun yang memang kita punya. Pokoknya kamu tuh istri harus nurut-nurut aja. Padahal di dalam kehidupan rumah tangga yang namanya hidup itu kita tuh gak sendirian. Ada mertua, ada orang tua kita. Jadi nurut itu memang harus, bahkan memang ketika diajakin sesuatu yang memang ibadah tadi nih ya, gak boleh nolak. Dalam hadis nyatakan walaupun kamu berada di atas onta, gitu ya Pak Ustadz ya kalau gak salah ya. Tapi ketika kita kecapean bisa kita omongin. Fabima rohmatim minallah lintalahum walau kunta fazon golizol qalbi lang faddu min haulik. Karena dengan rahmat Allah lah kita juga jangan emosi sama suami. Mungkin dia juga capek pulang kerja, kita omongin aja mas ini mas. Tadi mas di kantor capek nggak? Capek. Aku juga di rumah capek sama. Nah sekarang tiba-tiba kita harus begini. Bisa nggak kita nanti? Nah gitu. Jadi apa? Dengan cara lintalahum. Berbuat yang namanya lembut. Masih kita mungkin sebenarnya galak. Tapi yaudah. Ini namanya sabar. Walaupun tafazan golizol kolbi. Kalau kita marah-marah terus. Lanfadu min hawli. Pergi dia dari rumah kita. Iya benar. Nyesel belakangan. Iya, Kan kalau di awal pendaftaran. Benar. Kalau di akhir penyesalan begitu Pak Ustadz namanya. Nah yang ketiga namanya seorang suami harus ngerti juga jangan cuma perempuan doang dibilang nusus, cuek segala macam. Kamu nih yang gak mau ngerjain. Ada lagi dalam surat An-Nisa ayat 129. Fa ini meroat jika seorang istri, seorang wanita khofat, khawatir, takut, sedih ya kan. Gara-gara apa? Nusuzan yaitu ada nusus mimba'liha dari suaminya. Cuek, acuh, gak mau ngebantuin. Ini itu nyuruh mulu gini. Wah udah kayak pejabat mana tahu begini doang ya kan. Sama-sama dong bareng-bareng. Engkau adalah
pakaianku, aku adalah pakaianmu. Nyuci bareng-bareng, sama-sama pakaian ya kan. Ini pakaian dia doang nyuci, bagaimana ceritanya. Nah ini mudah-mudahan engkau bidadari surga. Gimana lagunya Pak Ustadz? Ya kan, bidadari surga. Jadi kalau bidadari surga, bidadari surgaku, sepotong doang, nggak usah banyak-banyak. Karena belum jadi bidadari istrinya ya pemirsa. Jadi mudah-mudahan dalam kita yang namanya berumah tangga, jangan cuman tahu hak kita doang. Kita juga tahu hak dan kewajiban masing-masing suami istri. Ini pernikahan panjang, makanya tadi saya bilang di Betul. awal, jangan namanya maaf ngomongin yang namanya ilmu pernikahan cuman pada saat ketika pengajian maaf pranikah doang. Iya. Dari kecil udah dikasih tahu nih loh anak-anak kita Ini di rumah tugasnya tangga orang ini. tua nih harusnya. Itu ngasih tahu dari awal, jangan Bener. maaf banget jangan. Ini juga nih anak-anak nih maaf kata nih jangan cuman doa pacaran doang, pacaran manis kagak tahu ntar hidupnya. Iya, iya. Nauzubillah Kalau saya min di rumah dzalik. punya Lu saya jadi, asisten, gimana? punya ART, tapi saya tuh lebih seneng minta tolong sama istri saya supaya istri saya dapat pahala dari Iya. saya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu namanya pembelaan. Pembelaan. itu. Kalau istrinya capek boleh dong dipijitin. Boleh, saya juga pijitin. Oh, bagus. Gitu. Nah sekarang nih jamu yang ada di rumah nih seru banget pembahasan kita hari ini ya. Karena banyak banget nih memang yang mengalami hal yang sama mungkin dengan apa yang tadi kita coba sampaikan. Nah sekarang ada tayangan juga nih. Ternyata yang namanya single parent ini ada komunitasnya.